cara kita jualan bisa laris di online ya? Kebanyakan orang itu mengeluh ketika berbisnis online di jualan di Facebook itu kok gak laris-laris ya, kenapa gitu kan? Biasanya seperti itu. Oke, seperti ini rumusnya. Rumus jualan laris itu ada JP, jumlah pengunjung yang pertama, kemudian target pasar, kemudian X faktor, ya faktor X ya, dalam diri kita itu apa. Sebenarnya rumusnya ini hanya ini aja, jualan laris. Sebenarnya ini gak berlaku hanya online, di offline juga sama. Jumlah pengunjung. Jualan kita laris itu kalau kita sudah banyak pengunjung, pasar kita sudah besar. Semakin besar pasar, semakin banyak pengunjungnya, semakin closingnya juga tinggi. Nah, untuk online, kalau di offline ini media offline ya seperti brosur dan sebagainya. Sekarang kalau online ini udah nggak ini ya. Kemudian kalau online, bagaimana cara kita agar jualan kita laris di online itu pertama kita harus punya media. Ini penting. Kalau seumpamanya kita nggak punya media, kita mau memasarkan ke siapa? Kalau kita nggak punya pasar, kita harus jualan ke siapa gitu loh. Yang pertama media ini ada media online gratis. Media online gratis ini seperti ya grup ya, grup WhatsApp. Kemarin ikan asap yang bisa laku, bisa banyak itu karena kita sudah punya database kan. Database WhatsApp dan penghuninya dan anggotanya itu sekitar 107 kalau nggak salah ya, sekitar 107. Jadi kalau kita jualan di grup itu kemungkinan besar ada 2 orang yang akan beli. Jadi closing rate di ilmu online itu ketika kita menawarkan ke 100 orang itu kurang lebih ada 2% yang beli ya, kira-kira ada 2 orang. Kalau ingin memperbesar penjualan, kita harus perbesar medianya ya, grupnya harus misal 1000 ya. Kalau kita punya grup yang jumlahnya 1000, kita jualan closing 2% itu ya sekitar 20 ya. Seperti itu. Jadi ada grup WhatsApp, grup Telegram, kemudian Facebook ya. Grup Facebook. Saya dulu punya grup Facebook. Yang kedua, media gratis itu adalah seperti channel. Ini penting. Kalau umpamanya kita Facebook personal ya. Jadi kalau teman-teman ingin bisnis ya, saya sarankan kalau memang untuk bisnis jangan pakai akun pribadi. Kita buat akun khusus memang untuk bisnis. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang sudah beli, kita suruh add akun bisnis kita. Jadi ketika kita mau promosi hard selling ya, itu akan mudah menjangkau orang-orang yang pernah beli. Lebih susah kita itu lebih susah menawarkan orang yang baru kita kenal daripada menawarkan ke orang yang sudah pernah bertransaksi dengan kita. Jadi biayanya itu 9 kali lipat, itu lebih murah ketimbang kita menawarkan ke orang-orang baru. Jadi kalau umpamanya ada orang yang pernah beli dengan kita, itu harus dijaga. Jangan sampai lepas. Jadi kalau umpamanya kita itu mau punya produk, misal punya produk baru, itu tinggal broadcast. Kemudian fanpage ya, fanpage ini halaman biasanya untuk kalau fanpage ini nggak dibatasi. Kalau Facebook personal itu dibatasi. Seperti akun Facebook saya ini ya, ini sudah 5000 followers ya, wis nggak bisa ngapa-ngapain wis. Friend 499. Kalau Facebook pribadi nggak nyampe 100 kayaknya, nggak nyampe 2000, nggak nyampe 1000. Yang temenan di sini ini adalah target market saya, yaitu tentang dunia digital ya. Dan ini friendnya sudah 499. Friend requestnya yang request itu sekitar ini ya 503, yang tidak saya approve. Iya, sebenarnya di luar sana ya. Saya itu selebgram. Tidak terkenal, kalau di sini nggak terkenal. Kemudian akun YouTube. Nah, akun YouTube kenapa? Akun YouTube itu penting. Ini loh.
Kenapa YouTube itu penting? Yang pertama, kita kalau main YouTube itu dapat AdSense ya. Tapi meskipun tujuan kita bukan AdSense, sebenarnya kalau kita misal jualan di YouTube, pengunjung YouTube itu rata-rata orang berduit. Bayangkan, untuk melihat video itu kan harus pakai kuota kan? Pakai kuota yang besar. Beda kalau Facebook. Jadi kalau seumpamanya kalau kita nggak menggunakan akun YouTube, itu sangat disayangkan karena saya pribadi penjualan terbesar dari YouTube. Padahal subscriber saya itu hanya 550, belum nyampe 1000 gitu. Itu sudah banyak penjualan di situ. Kemudian yang ini akun Instagram ya, akun Instagram. Kalau kita buat ini, kita bisa jadi selebgram. Dan saya juga punya penghasilan di sini. Kemudian akun TikTok, ini yang terbaru ya. Ini interaksinya juga besar. Kemudian channel. Semakin banyak channel atau grup yang kita buat, itu akan semakin besar kemungkinan kita untuk closing. Kemungkinan besar kita untuk jualan laris. Kemudian ini ya, ini harus kita punya kontak WhatsApp dan alamat email, terutama alamat email. Kalau saya pribadi hanya masih sekitar 900 alamat email. Jadi kalau semuanya saya punya produk baru, saya tinggal broadcast ke 900 orang ini nomor WhatsApp. Kemudian yang terakhir ini SEO. Nah, kebanyakan orang ya ketika ingin membuat website itu hanya mengandalkan SEO saja. SEO ini adalah media gratis yang mana kita itu bisa dipromosikan hanya ketika kita orang mengetikkan kata kunci, kita tuh ada di nomor 1. Ini bagus ya, cuman kurang menurut saya. Karena apa? Orang yang kalau gratisan itu ya banyak yang mempelajari. Banyak orang itu yang sudah intinya kalau gratisan itu saingannya banyak itu. Banyak orang yang melakukan secara gratis juga. Setelah media online gratis, offline, kemudian ini media berbayar. Ini ada, kalau kita mau berbayar, kenapa harus berbayar? Karena biasanya jangkauan berbayar itu lebih tertarget daripada jangkauan yang gratis. Seperti kalau kita endorse artis seperti Agnes Monica seperti ya. Minyak angin ya. Kalau minyak angin itu tidak dipegang Agnes ya, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau minyak angin itu dipegang Agnes Monica ya, beda lagi nanti. Nanti kita bahas itulah. Kemudian ada iklan Facebook, kemudian ada iklan di Google Ads. Ini teknis banget kalau dijelaskan. Seperti itu. Jadi kita harus memperbesar, intinya untuk menjadi jualan kita itu laris, kita harus menguasai banyak media. Jangan puas dengan satu media saja. Seperti itu. Kemudian kalau misal ada yang tanya, "Mas, saya sudah punya media banyak ini, tapi kok belum laris sih?" Kenapa? Saya kecilkan ya. Medianya sudah ada, YouTube subscribernya udah ratusan lah, kemudian ribuan lah, kemudian grup sudah ada, tapi kalau jualan kok gak laris. Nah, bisa jadi yang kedua ini, target Anda tidak pas. Target Anda misal punya Facebook pribadi, itu banyakan cowok, kemudian kita jualan hijab gitu loh, gak nyambung. Meskipun kita diskon habis-habisan, itu gak akan, closingnya juga gak akan tinggi. Tapi kalau kita target pasarnya itu pas, seperti misal grup kita dihuni oleh cewek ya, kemudian kita jualan hijab, maksudnya cewek muslim misal, kita jualan hijab, itu kemungkinan besar akan laku banyak. Gitu. Jadi ini penting. Ini biasanya jarang diabaikan ya. Jadi kita biasanya jualan asal misal kita bisnis apa ya enaknya ya,
oh bisnis itu aja, bikin keripik misalnya. Murah-murah langsung kita promosi di Facebook, brutal gitu ya. Akhirnya teman kita melihat, ini kok promosi melulu ya. Teman-teman kita tambah risih Marian. Gitu. Itu karena apa? Karena target pasarnya tidak pas. Jadi penting bagi kita untuk istilahnya kalau di dunia online itu customer centric. Kita harus mengedepankan apa yang dibutuhkan pasar. Karena perusahaan itu, startup itu bangkrut ya, 40% penyebabnya itu karena produknya tidak dibutuhkan pasar. Sehingga penting banget bagi kita untuk melakukan riset dulu sebelum kita melakukan action. Ya. Kalau kita bicara riset ya, sudah dijelaskan kemarin di sesi yang kemarin tentang Google Trend apa dan sebagainya ya. Kalau di marketplace itu seperti yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita mencari produk trending dan sebagainya. Jadi kalau produk kita itu sudah sudah terbukti laris, kita jualan itu enak. Kalau kita lihat di pasar apa namanya? Iya. Ya di pasar di Tower itu ya. Yang bertahan itu hanya satu sekarang, yaitu es degan. Itu sangat target sekali kalau untuk bulan puasa seperti ini. Seperti itu. Jadi target banget. Kenapa yang lain itu berguguran ya, berguguran. Bukan karena sepi, bukan. Karena produknya itu nggak dibutuhkan. Ya, beda halnya kalau kita jualan es degan, jelas bulan puasa kita haus ya, nanti buka buat apa? Kita es degan meskipun jauh ya, ikan taren. Gitu. Jadi semua mana kita itu bikin produk yang benar-benar pasti dibutuhkan orang, kita tuh nggak susah jualnya, nggak usah pakai promosi bombastis, tidak usah wis. Itu akan lakunya gampang. Seperti itu. Kemudian yang target pasar, kemudian ini ya. Ini bicara ini ya, dibutuhkan market ya. Bagaimana kita mencari target market? Gimana kita mencari target market ya? Kita itu harus mengenal yang namanya buyer persona. Misal saya punya produk handphone ya, jadi saya jualan handphone gitu ya. Kemudian ada orang yang datang beli handphone itu. Nah kita harus tahu data orang itu. Seperti siapa yang beli, pekerjaannya apa. Misal pekerjaannya karyawan PNS misal. Yang kedua dia itu umurnya sekitar 25 tahun. Kemudian pendapatannya sekitar 3 juta lah misal, contoh. Kemudian kebiasaannya dia suka Facebookan, sembarang kali. Kita harus ketika kita punya data mereka ya, kita tahu targetnya. Kita sudah 50% sudah tahu target kita itu siapa. Sehingga kita akan menempatkan diri pada orang-orang yang banyak dengan kriteria tadi. Itu namanya buyer persona. Jadi mencari satu sampel yang dia itu pernah transaksi ke kita, itu buat data. Kalau di Facebook itu ada namanya, teknis banget, itu ada namanya pixel. Pixel itu ditanam di website, kalau di Facebook ya. Ketika ada orang mengunjungi website itu ya, itu sama Facebook itu sudah didata secara otomatis. Jenis kelamin, umur, kemudian kebiasaan, sering interesting tentang apa, maksudnya setiap hari itu ngetik di Facebook itu tentang apa, itu sudah didata. Maka untuk penyebaran iklan biasanya di Facebook itu akan mencari orang-orang yang datanya mirip dengan buyer kita dan dengan pembeli kita, seperti itu, dengan orang yang mengunjungi kita. Itu hebatnya kalau kita pakai Facebook Ads ya, itu ada yang namanya pixel seperti itu. Jadi ketika kita mau kalau di Facebook itu sudah otomatis mendeteksi buyer persona itu tadi. Sehingga ada namanya fitur kalau di Facebook itu look like audience gitu ya. Jadi Facebook itu mencari orang yang mirip dengan pembeli-pembeli kita. Jadi kita ngasih contoh aja. Ini loh pembeli kita itu seperti ini melalui pixel itu tadi. Jadi akhirnya dicarikan di Facebook secara otomatis. Kemudian kita disediakan audience. Kemudian kita tinggal target audience itu. Kalau di Facebook seperti itu, canggih.
Dan yang ini sudah dibahas, yang terakhir ini adalah solusi dari masalah orang. Nah, inti dari berjualan sebenarnya itu bukan jualan produk ya, tapi jualan solusi. Misal kita buka warung, itu kan solusi bagi orang yang lapar. Kita fokusnya di solusi. Jadi ketika kita mau buka usaha, fokus kita jangan uang terus ya. Itu kita nanti apa ya? Perkembangannya itu tidak signifikan. Kalau kita fokusnya itu apa namanya? Memberi solusi orang, memberi solusi apa yang jadi permasalahan orang. Seperti yang kita ketahui ya, kalau perusahaan itu namanya Gojek ya. Gojek itu awalnya berdiri karena ingin apa ya? Biasanya kan kalau orang cari tumpangan itu susah ya. Maka kalau umpamanya pun dapat itu apa? Tarifnya itu susah untuk menentukan. Sehingga ada pemikiran dari dari sekelompok orang itu bagaimana kita buat aplikasi yang nanti setiap orang itu jarak tempuhnya itu di tarifnya itu berdasarkan jarak seperti itu. Akhirnya adil. Sehingga Gojek itu sangat cepat sekali berkembang. Seperti itu. Jadi jangan berharap perusahaan kita berkembang kalau kita tidak memikirkan ini, target pasar. Jadi kalau hanya sekedar saya passion ini ya, saya bisa melukis ya. Kemudian kita selalu paksakan karya kita ke orang-orang. Itu tidak bisa. Kita harus punya kita harus punya pasar dulu. Kemudian kita cari tahu apa sih masalah pasar itu. Kemudian kita sediakan produknya. Itu dijamin pasti laris. Seperti itu. Kalau di YouTube saya itu sebentar ya, saya akan buka dashboard YouTube. Bagaimana cara saya mencari produk untuk market saya di YouTube? Ahmad. Hey. Jadi kalau di YouTube ya, ada fitur yang namanya ini, kita bisa populer upload. Jadi bisa teman-teman nanti di YouTube-nya. Ini penting ditaruh di bawah biasanya. Taruh sini. Ini kita tahu dengan fitur populer upload ini, nanti YouTube akan mensorting viewer yang terbesar di depan seperti itu. Nah, dari garis ini kita lihat bahwa video saya yang banyak penontonnya itu ternyata tentang WhatsApp seperti itu. Sehingga apa yang saya lakukan? Ya saya tinggal menyediakan produknya. Jangan diputar di sini ya. Saya tinggal menyediakan produknya, yaitu ini. Bagaimana ya? Jadi di caption itu ada tertulis bagaimana cara broadcast WhatsApp tanpa simpan nomor ya. Kemudian ini dan seterusnya. Info tools. Nah, saya akan menyediakan software yang berhubungan dengan WhatsApp itu tadi. Sehingga apa? Penjualannya gampang meskipun mahal. Ingat ya. Kalau produk kita itu dibutuhkan, orang itu gak mikir harga. Itu hebatnya. Kalau kita lihat tools itu ya, software WhatsApp itu, yang lebih murah itu banyak. Nah ini ada 2 ini yang beli ini. Jam tadi malam kan, jam 12 ya. Closing. Padahal kita bercengkrama kan, kita bersama ya. Jadi tetap ada closing. Ini jam 12 malam. Kemudian pagi-pagi saya bangun tidur jam 4.34 ya, hampir sahur itu, gak ngecek HP. Pas bangunnya loh, kok ada notifikasi. Nah, saya sudah dapat penjualan. Harganya ini 597 atau 600.000. Ya komisinya sekian. Ya, seperti itu. Jadi kalau produknya itu dibutuhkan market, itu jualnya gampang banget. Tidak perlu kita promosi jor-joran, biasa saja promosinya. Itu gampang. Oke, seperti itu.
Anu dulu, break dulu. Break dulu. Oke, pas berarti ini. Berarti nanti bicara tentang X factor. Oke, karena sudah duhur, kita break dulu ya. Selanjutnya kita lanjut lagi setelah sholat duhur kepada saudara Mas Muslimin dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sholat duhur ya, kayaknya sudah segar semua ya. Oke, akan saya lanjut ya. Ini masih materi tentang rumus jualan laris. Ini sesuai dengan perkiraan waktunya ya. Jadi gini ya, misal gini Mas, saya sudah punya sosial media itu sudah banyak, sudah cabangnya banyak ya. Kemudian target pasarnya sudah pas, sudah tertarget. Tapi kenapa sih belum laris nih? Nah, ini ada faktor X. Faktor X itu apa aja? Jadi saya merangkum faktor X itu ini ya. Faktor X. Faktor X itu yang pertama adalah skill ya. Jadi kalau misal skill kita itu masih ada orang yang jualan sama gitu ya. Kemudian kompetitor kita itu lebih pintar menerangkan, menjelaskan produk yang kita jual. Maka apa yang terjadi? Biasanya pelanggan akan beralih ke kompetitor kita gitu kan. Nah, yang pertama, X factor itu adalah skill. Jadi bagaimana kita agar sudah tertarget, sudah jangkauannya sudah banyak, maka faktor yang harus kita tingkatkan adalah skill kita. Jadi saya bisa pintar lukis gitu ya. Target saya pas. Kemudian kok belum dilirik juga gitu loh. Berarti ada skill kita harus dikoreksi lagi, dievaluasi lagi. Apakah skill kita itu sudah memenuhi kebutuhan pasar? Itu. Kemudian skill itu apa aja? Jadi pertama bisa skill untuk membuat produk ya. Produk itu bisa berupa ya fisik atau jasa. Kemudian skill menawarkan produk. Nah, ini penting. Atau istilahnya dengan copywriting ya. Jadi copywriting itu adalah seni, kalau di online itu seni menulis iklan. Termasuk dalam hal ini yaitu kita harus bisa menulis iklan dan desain grafis. Nah, materi desain grafis itu penting. Kalau misal ya ada dua orang penjual, yang satunya menawarkan dengan ya foto apa adanya gitu ya. Kemudian satunya dikasih ya seperti desain yang kemarin kita pelajari. Kita akan dilirik, masyarakat akan melirik yang mana kan gitu. Pasti yang lebih bagus gitu ya. Baik tampilannya bagus, misal kalau toko itu ya, mesti tokonya yang paling bagus biasanya dilirik gitu. Biasanya dilirik. Ini yang penting, skill. Yang kedua, misal skillnya sudah kita menganggap kita itu sama ya. Kita menjual produk yang sama. Skillnya sama. Nah, ini kita harus punya keunikan. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, yang susah untuk ditiru gitu. Jadi sesuatu yang susah untuk ditiru. Nah, ketika kita tidak memikirkan apa perbedaan kita dengan yang lain, kalau seumpamanya penjualannya menurun ya jangan disalahkan. Bisa jadi orang itu sudah bosan. Nah, itu ada kebab misal ada Tanjung ada jualan kebab. Kebab kan sudah banyak. Apa uniknya gitu kan? Kalau misal kebab dengan daging dari Mesir misal gitu ya. Nah, itu menambah menambah daya beli orang, menambah orang untuk penasaran lagi. Penting faktor keunikan ini. Kemudian personal brand. Personal brand itu nanti saya bahas lagi di materi selanjutnya aja. Yang terakhir itu adalah rezeki ya. Nah, ini yang tidak bisa ini di luar kontrol kita ya. Jadi makanya kalau sebenarnya gini ya, kalau kita bicara rezeki itu gini.
Sebenarnya rezeki dari Allah itu berlimpah ya, deras sekali ya. Saya bisa buktikan bahwa rezeki Allah itu banyak. Yang pertama itu gini, di Alas Tengah ini ada berapa kakak? 2000 ya? 2000 kakak, saya ambil kalkulator. Saya akan buktikan bahwa rezeki itu deras sekali sebenarnya. 2000 kakak. Per kakak itu pasti ada pengeluarannya kan? Kira-kira berapa? 2 juta per kakak? Gak mungkin kan? 3 juta ya rata-rata ya. Coba kita kali 3 juta. Banyak. Ada 6 miliar per bulan perputaran uang di Alas Tengah. Masa kita gak bisa ngambil 1%-nya saja gitu loh. Ya kan? Ada perputaran uang 6 miliar di desa Alas Tengah ini. Kalau per kakak, ya anggap saja itu pengeluarannya per kakak itu 3 juta ya. Kalau kita bisa memanfaatkan ini 1% saja, kita sudah seperti itu tadi ya, apa namanya, financial freedom ya gitu. Itu faktor rezeki. Nah, rezeki itu biasanya kita peroleh dari wadahnya ya. Kalau ini berbicara rezeki ya, seperti yang kita tahu bahwa rezeki itu besar, rezeki dari Allah itu banyak. Cuman kita biasanya itu wadah untuk menampungnya itu kecil. Itu yang jadi masalah. Kalau kita lihat rumus wadah ya, kubus itu ya, kan ada panjang kali lebar kali tinggi ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu sebenarnya rumusnya gini. Kalau memang misal kita memperbesar wadahnya agar kita bisa menampung rezeki yang banyak, panjang ya, yang lebar itu skill kita. Kemudian yang panjang itu adalah networking kita. Ya, saya bicara ini termasuk menjalin silaturahmi. Ini memperbesar wadahnya juga. Kemudian yang tingginya itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin wadahnya kita besar untuk memperoleh rezeki, perbesar ini ketiga faktor ini. Skillnya kita itu perbesar, network kita itu perbanyak, kemudian hubungan kita sama Tuhan itu juga pertinggi gitu maksudnya. Otomatis wadah kita itu akan besar. Seperti itu. Tidak bisa salah satunya. Misal, saya nggak mau network, saya skill saja, nggak bisa. Mau jual ke siapa? Gitu kan? Atau berdoa saja, tak laku, tak bisa juga. Ya. Atau tidak punya skill, cuman punya network juga nggak bisa. Harus ada tiga-tiganya seperti itu. Kalau itu versi saya loh ya, versi saya. Oke, karena materi ini sudah habis untuk mindsetnya ya. Saya akan bahas yang tadi itu ya, personal branding.